Selamat datang rekan-rekan sekalian di mata kuliah game teori. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pemodelan game teori dan terutama kita ingin melihat pada kasus di mana kita ingin mengetahui tentang efektivitas hukuman dan pencegahan kejahatan. Nah, ini kita menjadi satu bagian dari game teori. Lalu ada pertanyaan seringkali yang muncul dan itu terutama dari para mahasiswa ya. Bagaimana dalam memodelkan game teori? Kenapa kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan normal form game dan muncul angka 2, 3, 1 di situ? Bagaimana kita sebenarnya melakukan itu? Bagaimana untuk memodelkan itu? Nah, kuliah kali ini akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana pemodelan game teori itu dilakukan. Kasusnya ada efektivitas hukuman dan pencegahan kejahatan atau yang seringkali disebut dengan the inspection game. Nah, mari kita ikuti. Nah, inilah yang disebut dengan the inspection game. Ya. Game ini sudah diskusikan sejak lama sebenarnya, kalau nggak salah Baron von Stengel yang mendiskusikan itu pertama kali, dan kemudian ini ada riset yang dilakukan oleh Seblis di tahun 1989 yang menjadi kontroversial sekali. Nah, nanti kita akan diskusikan kontroversialnya di mana. Tapi sebelum itu, mari kita lihat situasi di sini. Di sini ada pemain antara publik dan polisi dan publik, dan di publik itu memiliki dua strategi, yaitu adalah offense or not offense. Kemudian polisi itu memiliki dua strategi, enforce atau not enforce. Jadi ini kasusnya kayak orang untuk kebut-kebutan. Jadi kalau kita dulu ketika masih remaja ya sering kebut-kebutan kan gitu kan. Nah, tapi apa yang selalu dipikirkan ketika orang kebut-kebutan? Seorang akan memikirkan kira-kira polisinya berjaga nggak di sana kan gitu. Lalu cari tempat yang kemungkinan itu polisinya tidak ada di situ. Tapi apakah kemudian Pak Polisi kemudian cuma diem saja seperti itu? Tidak, Pak Polisi juga berpikir, ini kalau biasanya banyak remaja kebut-kebutan itu di mana? Agar tidak terjadi nanti kejadian yang tidak diinginkan, maka Pak Polisi kemudian berpatroli atau berjaga. Ya, jadi di sini ada dua pemain yang sebenarnya, antara yang satu adalah tadi remaja yang suka kebut-kebutan, yang satunya juga Pak Polisi yang tadi untuk berpikir untuk membuat menjaga keamanan umum. Nah, lalu itulah yang terjadi, kita punya payoff, yaitu adalah A1, A2, B1, B2, dan lain sebagainya, dan di sini hubungannya adalah bahwa C1 lebih besar daripada A1, B1 lebih besar daripada D1, A2 lebih besar daripada B2, dan D2 lebih besar daripada C2. Sehingga di situ kalau ada panah itu menunjukkan bahwa di sini tidak ada pure strategy. Ya. Tidak ada pure strategy ness equilibrium. Yang ada apa? Yaitu adalah mixed strategy ness equilibrium. Apakah ini sama dengan zero sum game? Tidak, ini beda dengan zero sum game. Zero sum game dan inspection game itu sama-sama tidak memiliki pure strategi, alias mereka hanya memiliki mixed strategi equilibrium. Tetapi kalau untuk zero sum game itu selalu setengah-setengah ya. P dengan 1 minus P atau Q dengan 1 minus Q itu adalah setengah-setengah. Tetapi kalau inspection game itu tidak setengah-setengah dan tidak mungkin setengah-setengah. Ya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi. Dari game ini, kita akan mengetahui solusinya. Nah, inilah solusi dari game itu, yaitu adalah kita mendapatkan P star dan Q star, dan kita sudah diskusikan ini di kuliah yang sebelumnya ya. Dan kita dapatkan di situ P star itu adalah A2 minus B2 dibagi A2 minus B2 minus C2 plus D2. Q star itu adalah A1 minus C1 dibagi A1 minus B1 minus C1 plus D1. Karena kita menggunakan nest equilibrium strategies, maka probability seorang pemain memainkan suatu game, memainkan suatu strategi, itu adalah fungsi dari distribusi payoff dari lawan. Jadi payoff-nya lawan itu akan saya pakai untuk menentukan probabilitas apakah saya mengambil strategi A atau strategi B. Lawan pun juga demikian. Ketika lawan menentukan apakah mengambil strategi A atau B, dia akan melihat distribusi payoff saya untuk menentukan probability dia untuk mengambil strategi A atau B tadi. Ya, ini yang kita diskusikan di kelas. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kalau kemudian terjadi upaya untuk meningkatkan hukuman agar orang jera. Jadi istilahnya kalau kenapa agar orang jera? Hukumannya dinaikkan aja agar orangnya jera. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang
bisa dilakukan. Nah, biasanya, ini saya katakan, biasanya ini yang dilakukan para game teoris atau ahli matematika. Nah, secara pemodelan itu adalah kemudian, ya sudah, berarti kalau begitu A1-nya itu kita ganti menjadi A1 prime, di mana A1 prime lebih rendah daripada A1. Loh kok bisa? Loh iya, kalau sebelumnya itu hukumannya masih hukuman yang lama, masih hukumannya cenderung ringan, maka ketika orang melakukan offending dan ini di-enforce, maka dia pasti akan mendapatkan payoff negatif. Tetapi ketika hukumannya diperberat, maka akan muncul menjadi A1 itu pasti akan menjadi A1 prime, di mana A1 prime lebih rendah daripada A1. Logis kan? Logis. Ya. Inilah yang terjadi dengan peningkatan hukuman secara matematis. Nanti kita akan diskusikan kelemahannya di mana dari pendekatan seperti ini. Nah, apa yang kita peroleh kalau kita menggunakan alternatif? Loh, bisa nggak kita menggunakan alternatif? Yo, bisa aja. Jadi, kalau kemudian tadi kita tidak menginginkan kita meningkatkan hukuman, kita bisa cara yang lain. Cara yang lain gimana? Untuk mencegah kejahatan. Caranya apa? Yaitu adalah orang itu diberi kompensasi kalau yang bersangkutan itu tidak melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau tadi A1 itu berubah, sekarang D1-nya itu ditambahi. Jadi D1-nya tambah apa? Tambah subsidi. Jadi kalau ada orang dikasih subsidi agar apa? Tidak melakukan tindak kejahatan, kira-kira begitu. Atau dibalik, orang yang tidak melakukan tindak kejahatan itu diberi subsidi oleh pemerintah. Jadi di sini D1 itu D1 prime lebih tinggi daripada D1. Ya. Jadi ada dua pola tadi. Nah, tetapi kemudian kalau itu yang dilakukan, jadi kalau perubahannya tadi hanya satu peningkatan hukuman itu hanya A1 yang diubah atau membuat kita melakukan pencegahan kejahatan itu hanya D1 yang diubah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah muncul apa yang disebut dengan hasil yang sifatnya counter intuitif. Loh kok bisa? Anda bisa lihat. Upaya untuk meningkatkan punishment itu menyebabkan A1 prime lebih rendah daripada A1. Sementara C1 tetap lebih tinggi daripada A1 prime. Hasilnya kontraproduktif, yaitu ada apa? Probabilitas untuk melakukan enforcement itu ternyata turun. Loh, kok bisa? Itu tadi, Anda bisa lihat aja. Kalau A1 diubah menjadi A1 prime, di mana A1 prime lebih rendah daripada A1, maka yang terjadi adalah key star prime itu pasti lebih rendah daripada key star. Nah, key star itu punya siapa? Punyanya enforcer. Jadi ketika hukumannya dinaikkan, itu menurunkan probabilitas probabilitas penegak hukum itu untuk melakukan enforcement. Tetapi apakah perilaku pelaku kejahatan itu berubah? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang berubah. Karena yang berubah hanya A1 saja tadi ya. P-nya berubah enggak? Tidak ada perubahan di dalam P. Jadi ya probabilitas P star tidak berubah. Jadi antara P star dengan P star prime itu sama. Nah, hal yang mirip akan terjadi jika pemerintah kemudian melakukan apa yang disebut dengan crime prevention, pencegahan kejahatan, yaitu di mana D1 prime itu lebih tinggi daripada D1. Dampaknya apa? Malah justru terbalik, enforcement-nya meningkat. Ya. Probability key star double prime itu harusnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada key star. Mohon maaf nih, harusnya kebalik. Ya. Sehingga probabilitas enforcement-nya meningkat. Nah, tetapi probabilitas P-nya bagaimana? Bagaimana orang akan melakukan tindak kejahatan? Tidak ada perubahan ternyata. Ini yang disebut dengan counter intuitif. Banyak game teoris kemudian setelah papernya Sebelius ini melakukan berbagai macam kajian, tetapi menjelaskan bahwa bagaimana counter intuitif ini tidak terjadi, tetapi menggunakan pendekatan game teori. Nah, hasilnya apa? Tetap saja tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Sebelius tetap akan mengatakan, look, kalau situasinya dalam kondisi one shot game dan ini adalah perfect information, penjelasan Anda itu tidak relevan semua. Karena yang Anda jelaskan itu adalah apapun kecuali yang one shot dan perfect information. Yang Anda jelaskan mungkin adalah itu menggunakan game with asymmetric information atau macam-macam, sehingga tidak relevan dengan isu yang di-raise oleh si Sebelius. Lalu bagaimana ini? Mari kita dalami. Nah, kita akan perkenalkan apa yang disebut dengan deterrent theory. Jadi deterrent theory ini sebenarnya adalah teori yang dikemukakan oleh Becker.
yaitu didasarkan pada seringkali orang mengatakan sebagai utilitarian theory. Nah, Becker di tahun 68, dan ini adalah menjadi paper beliau, seminal paper beliau yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Keinginan individu untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh probabilitas dia ditangkap dan beratnya sanksi hukum, atau probabilitas dia dihukum dan beratnya sanksi hukum. Jadi kita bicara probabilitas dan intensitas hukuman. Probabilitas untuk dihukum itu disebut dengan conviction rate atau conviction probability. Beratnya sanksi hukum itu disebut dengan intensitas dari hukuman itu sendiri. Nah, ini disebut dengan deterrent theory, dan di tahun 68 analisis yang dilakukan itu adalah menggunakan decision theory. Sebelius di tahun 89 itu menggunakan game theory untuk menjelaskan ini, dan tapi dia menghasilkan hasil yang counterintuitif, sehingga dia mengatakan kalau sistemnya modelnya si Becker itu kemudian dianalisis dengan menggunakan game teori, kok hasilnya berbeda ya? Kok hasilnya counterintuitif, yaitu adalah peningkatan sanksi hukum tidak mempengaruhi perilaku individu, tetapi menurunkan probabilitas aparat untuk menegakkan hukum. Ini menggunakan game teori. Nah, mari kita lihat dalam teori Becker lebih dalam lagi. Jadi keputusan untuk melakukan offending, melakukan kejahatan, itu didasarkan pada analisis cost benefit melakukan tindakan tersebut. Jika expected cost dari melakukan tindak kejahatan itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada expected benefit-nya, maka offending tidak layak untuk dilakukan. Orang tidak akan mau melakukan kejahatan. Tapi sebaliknya, jika expected cost itu lebih rendah daripada expected benefit, maka offending itu layak untuk dilakukan. Nah, solusi optimumnya apa? Tidak ada solusi optimum di sini yang merupakan pure strategy. Tapi polanya adalah probabilitas. Jadi ada dua alternatif. Probabilitas penangkapan kecil dan sanksi tinggi. Atau probabilitas penangkapan tadi tinggi tetapi sanksinya kecil. Jadi tidak ada corner solution di sini. Tidak ada satu pure strategy untuk melakukannya. Dan di dalam papernya Becker dikatakan fine itu adalah jenis punishment terbaik. Kenapa? Karena social cost-nya itu rendah. Karena dengan fine, orang langsung bayar, selesai masalah. Itu kata Becker. Faktanya apakah seperti itu? Tidak seperti itu sebenarnya. Karena banyak juga yang ngemplang. Banyak juga yang tidak bisa membayar. Sehingga kemudian pemerintah harus mencari orang untuk mengejar-ngejar itu. Atau mencari, menugaskan aparat itu untuk kemudian menarik hukuman tadi, untuk menarik iuran tadi. Karena banyak yang tidak mau bayar misalnya. Nah, ini biaya lagi kemudian bagi pemerintah. Nah, bagaimana kritik Sebelius terhadap Becker? Sebelius mengatakan tidak layak sebenarnya hubungan antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan atau masyarakat ya. Itu digunakan decision theory. Kenapa? Karena penegak hukum itu adalah manusia juga, masyarakat adalah manusia. Jadi ini dua-duanya adalah interaksi antar dua atau lebih pelaku ekonomi yang rasional, sehingga harusnya menggunakan game theory. Ya, jadi harusnya menggunakan game theory dan bukan decision theory, karena game theory bicara tentang hubungan interaktif antara dua atau lebih rational agent. Nah, pertanyaannya, apakah peningkatan hukuman pencegahan kejahatan hanya mempengaruhi payoff satu pemain saja, seperti tadi yang dimodelkan oleh Sebelius? Apakah kritik Sebelius terhadap Becker itu dapat dijustifikasi? Pertanyaan kedua. Yang ketiga, benarkah pendekatan game theory membuat hasil analisis dengan pendekatan decision theory kemudian memiliki hasil yang counterintuitive? Ini kan jadi menarik kemudian. Nah, kok bisa? Ini yang satu adalah decision theory, satunya game theory. Dari decision theory modelnya kemudian dilakukan game theory, kemudian hasilnya itu yang satu kiri, satu kanan gitu. Apa ya logis gitu ya. Nah, itu yang akan kita jawab dalam diskusi kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke sana, mari kita bandingkan. Karena tadi klaim dari Sebelius adalah dia mengatakan begini, kalau model Anda, Becker, itu diterapkan dengan menggunakan game teori, maka sebenarnya hasilnya akan menjadi counterintuitif. Itu klaim dia. Tapi klaim itu berdasarkan pada asumsi bahwa gamenya Becker, modelnya Becker dengan modelnya Sebelius itu sama. Tapi mari kita lihat, ini dasarnya dari disertasi saya dulu. Mari kita lihat, apakah ada kesamaan di sana. Ternyata ada 4 hal di sini yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak ada yang sama.
Jadi artinya dua paper ini, dua model ini adalah model yang berbeda, sehingga tidak bisa kemudian tidak bisa sebagai perbandingan antara keduanya. Yang pertama, mari kita lihat pemain. Becker itu adalah polisi bagian dari Criminal Justice Authority. Jadi sebenarnya yang bermain itu adalah Criminal Justice Authority di situ dengan potensial pelaku kejahatan. Tapi ketika di modelnya Sebelis, yang dipakai permodelan itu adalah polisi untuk mewakili Criminal Justice Authority. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, ini dua hal yang berbeda. Yang kedua, sanksi hukum. Di Becker, itu punishment itu sifatnya endogen. Tapi di Sebelis, itu sifatnya adalah exogen. Yang ketiga, metode permainannya di Becker itu sequential, di mana pemerintah jalan dulu menetapkan suatu hukuman, lalu kemudian lihat bagaimana reaksi dari pemain lain atau masyarakat. Gitu. Sementara di dalam Sebelis itu simultaneous move. Ya. Nah, objective function-nya apa? Ini beda lagi nih. Di Becker itu adalah individu yang egois itu melawan otoritas yang altruis. Sementara di Sebelis itu kedua-dua agen itu sama-sama egois kemudian. Ya. Nah, itu sebabnya saya menawarkan satu metode refinement, yaitu atau penyempurnaan. Bagaimana penyempurnaannya? Karena tadi ada pertanyaan pertama tadi, apa iya kalau di dalam pemodelan terkait dengan masalah kejahatan ini cukup bahwa ketika terjadi peningkatan hukuman, itu dampak hanya untuk pemain satu saja dan atau society tadi, dan tidak terkait dengan payoff yang akan diperoleh oleh rekan-rekan dari penegak hukum. Nah, ini yang kita coba jawab dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya menurunkan itu di level disaggregated payoff. Jadi ada pertanyaan saya, yaitu adalah pertanyaan saya yang muncul adalah begini. Ketika kita berhadapan dengan payoff seperti ini, apa sih itu A1? Apa sih itu A2? Dari mana munculnya A1 dan A2 ini? Ya. Nah, sebenarnya di dalam game teori dikatakan A1 itu payoff itu adalah net expected benefit. Jadi adalah expected, jadi net benefit, maaf, itu adalah net benefit. Jadi adalah benefit dikurangi cost dari melakukan sesuatu. Jadi pertanyaannya gini, kalau saya melakukan offending dan polisi melakukan enforce, itu saya dapat berapa? Nah, dapat berapa itu kemudian dicicil, dilihat lagi. Apa sih kalau orang melakukan offending itu dapat apa ya? Kalau kemudian dia terkena enforcement itu kemudian dia menerima apa juga? Nah, kita lihat di sini cost and benefit-nya di level yang lebih mikro dari ini. Jadi di sini A1, A2 yang saya tawarkan itu adalah kita melakukan dengan menggunakan disaggregated payoff. Payoff-nya diagregasi. Jadi A1 itu isinya apa? A2 itu isinya apa? Gitu. Nah, lalu bagaimana cara melakukan disaggregated payoff tadi? Ya, dengan cara menggunakan hasil empiris dari berbagai studi di Inggris, di Amerika, dan juga di Israel untuk menentukan payoff-nya. Mungkin, sangat mungkin. Jadi kalau biasanya orang modeling itu menggunakan asumsi saja, tapi di sini payoff-nya itu saya cek saya coba turunkan dari apa yang terjadi di level empiris. Lalu mencoba menggabungkan kedua pendekatan antara Becker dan Sebelis ini tadi. Dan dibuat sedemikian rupa bahwa punishment itu kemudian endogenous. Lalu polisi itu diganti menjadi enforcer, di mana enforcer itu adalah suatu lembaga yang lebih kecil daripada enforcer, lebih terbatas daripada Criminal Justice Authority, tapi lebih besar daripada polisi. Dari polisi. Ya. Punishment kemudian menjadi endogenous. Dan punishment itu ada dua di sini. Direct punishment dan indirect punishment. Dalam dunia nyatanya seperti itu, terutama di negara-negara OECD. Ya. Jadi di sini ada direct punishment, itu ada penjara, denda, community service, dan lain sebagainya. Ada indirect punishment, itu ada negative reputational effect, dan lain sebagainya. Nah, studi empiris menunjukkan bahwa fines bukanlah sanksi yang memiliki efek jera. Jadi fines atau hukuman denda itu tidak bisa berdiri sendiri dimanapun di dunia. Kalau Anda melihat denda itu tidak ada hukuman denda sekian titik, nggak ada. Selalu ada yang mengatakan begini, Anda akan didenda X, ya, dan jika Anda tidak mampu membayarnya, maka akan ada subsidiar, yaitu dalam bentuk kurungan badan. Nah, ini yang terjadi. Artinya denda itu sendiri tidak bisa efektif berdiri sendiri. Apakah kemudian denda seperti dikatakan oleh siapa tadi Becker itu secara socially desirable karena biaya sosialnya lebih rendah? Enggak juga. Kenapa? Karena ternyata untuk menegakkan denda itu masih diperlukan
staf tambahan tambahan pengeluaran oleh pemerintah untuk ngejar-ngejar orang agar membayar denda. Gitu. Ya, dan lagian seperti tadi saya katakan, denda tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kurungan badannya sebagai alternatif. Kalau enggak, maka tidak kredibel dia. Ya, artinya di sini tidak bisa juga dikatakan ada klaim dari Becker yang mengatakan bahwa denda itu adalah socially desirable. Ya. Nah, lalu kalau demikian, bagaimana game-nya? Game-nya adalah seperti ini. Ini adalah refinement terhadap inspection game yang saya propose. Jadi A1, B1 tadi diubah menjadi seperti ini. Lalu UOUD itu apa? Itu adalah ada di sini. Ya. UO itu adalah immediate utility of offending. Jadi ketika orang melakukan kejahatan itu sebenarnya ada utilitas, ada aspek kepuasan yang mereka terima. Ya. Dan nah ini didasarkan pada sebenarnya pengalaman waktu kecil ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini ya, kalau orang-orang seusia saya itu dulunya waktu kecilnya itu jarang sekali yang tidak pernah nyolong buahnya tetangga. Ini jujur-jujur aja. Ya, pasti orang sudah pernah lah ketika dulu waktu kecil gitu ya. Nah, orang ketika anak-anak kecil mencari ngambil buahnya tetangga tanpa izin gitu. Itu ketika mengambil itu biasanya ada satu kepuasan tersendiri. Ya. Itu jelas terjadi. Ya. Tetapi bagaimana ketika yang bersangkutan juga ditangkap, misalkan ketangkap orang tuanya atau ketangkap tetangganya, dilaporkan orang tuanya, pasti ada disutility. Ya, disutility dalam serving direct punishment. Kemudian yang UR itu adalah positive reputational effect karena yang bersangkutan tidak terdeteksi, ya, tidak tertangkap. Nah, ini artinya apa? Bisa jadi UR ini siapa yang mendapatkan? Bisa jadi orang yang memang dia adalah law abiding citizen, orang yang taat hukum, tapi bisa juga sangat dimungkinkan itu adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum hanya tidak tertangkap atau belum tertangkap. Ya, ini masih menikmati. Lalu kemudian ada BE, itu adalah benefit of enforcing the law. Jadi setiap kali pemerintah melakukan enforcement, itu sebenarnya ada benefit yang diperoleh. Pengakuan publik dan lain sebagainya. Kemudian ada BR, itu reputation benefit, achieving yang diperoleh karena polisi atau enforcer itu mampu memenuhi atau mencapai target yang di-set oleh Criminal Justice Authority tadi. CE itu adalah cost of enforcing the law, dan CS itu adalah cost of delivering court sentences. Nah, jadi court sentences. Jadi kalau kita lihat itu polanya seperti ini. Jadi ketika orang melakukan offense, yang satunya enforce, apa yang terjadi? UO minus UD, yaitu adalah orang harus mempertimbangkan bahwa berapa sih immediate utility saya ketika saya melakukan pelanggaran hukum. Tetapi harus diperhitungkan juga dampak kalau saya tertangkap bagaimana, yaitu adalah UD, yaitu disutility of serving direct sentences. Bagi enforcer, itu kalau mereka bagi enforcer ketika dia enforcing the law, maka dia akan mendapatkan benefit of enforcing the law, BE, dikurangi cost of enforcement, dikurangi cost of delivering sentences. Jadi kalau misalkan sampai orangnya harus dipenjara dan lain sebagainya, nah itu CS itu. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi kalau pemerintahnya enforce atau polisinya enforce, kemudian publiknya not offend? Ya, kalau non-offense, kita tidak melakukan kejahatan, meskipun polisi melakukan enforcement, ada masalah? Ya nggak ada masalah ya, bagi kita. Itu sebabnya publiknya masih tetap dapat UR, yaitu reputational benefit-nya tetap ada. Tetapi bagi enforcer itu jadi masalah. Benar bahwa yang bersangkutan mendapatkan reputational effect, ya, benefit reputational effect. Tetapi itu ada cost-nya, ada biayanya, biaya dari enforcement. Nah sekarang apa yang terjadi ketika publiknya melakukan offense, tetapi polisinya atau enforcer-nya tidak melakukan enforcement? Nah, wah ini pesta ini. Kenapa? Karena yang bersangkutan tetap mendapatkan utility of offending, plus reputasinya tidak hilang dari UR itu. Lah pemerintah dapat apa? Nggak dapat apa-apa dan tidak mengeluarkan apa-apa, sehingga nol. Oke. Bagaimana ketika publik itu tidak offend dan kemudian enforcer juga tidak enforce, maka UR, publik dapat UR, yaitu adalah mendapatkan reputational benefit tadi, ya, karena kejahatannya rendah gitu, dan polisinya ya
mendapatkan reputasi, ya, benefit reputasi. Nah, ini kira-kira adalah revised inspection game. Nah, kalau ini kita selesaikan gamenya, kita buatkan equilibriumnya, maka muncul equilibrium seperti ini, yang dimana ini standar saja. Ini tidak begitu penting sebenarnya. Ini hanya standar dari inspection game, kita akan muncul dalam bentuk mix strategy. Tapi ada hal yang kemudian kita pikirkan. Apa yang terjadi ketika terjadi peningkatan hukuman? Ya, jika terjadi peningkatan hukuman. Nah, metode peningkatan hukuman bagaimana? Bisa hukuman langsung, ya, direct sentencing. Bisa hukuman yang tidak langsung, jadi misalkan bukti putih diri untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya, atau gabungan di antara keduanya. Nah, ini modelnya apakah menggunakan model 1, 2, 3 sama saja, sehingga saya menggunakan model yang ketiga, yaitu adalah UD dan UR. Jadi kalau di negara-negara maju misalnya, itu mereka sangat ketat sekali, ya, dan karena mereka punya single identity number, maka tidak mudah bagi orang itu untuk yang memiliki catatan kejahatan itu untuk bekerja lagi. Jadi misalkan kalau Anda di negara-negara OECD, terutama misalnya di UK dan di negara-negara Eropa, untuk bisa bekerja, orang yang bisa bekerja dengan anak-anak, ya, meskipun itu adalah penjaga sekolah sekalipun, itu harus dicek bahwa yang bersangkutan dulunya tidak pernah tersangkut dengan kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual untuk anak-anak, atau kejahatan seksual secara umum. Itu nggak boleh punya catatan itu. Begitu punya catatan, Anda tidak akan bisa, meskipun Anda bekerja sebagai penjaga sekolah atau pembersih sekolah. Itu ada screening. Oke. Nah, mari kita lihat. Jika kemudian bagaimana dari sisi pemodelan? Ternyata kalau kita lihat seperti ini, didasarkan pada kondisi yang ada di dunia nyata, modeling untuk peningkatan hukuman itu sebenarnya tidak seperti yang dilakukan Seblis tadi, hanya A1-nya aja yang berubah. Ternyata tidak, karena ada payoff itu yang berubah apa? Untuk pemain 1 itu A1, B1, C1, D1 itu berubah. Bahkan untuk pemain 2 itu A2-nya itu juga berubah. Ya, seperti tadi kita bisa lihat ini. Nah, lalu bagaimana dampaknya? Nah, inilah dampaknya. Jadi dampaknya itu adalah terjadi perubahan tidak hanya di P, tapi juga di Q. Nah, sekarang bagaimana dengan Q tadi? Probabilitas penegakan hukum itu meningkat enggak? Nah, di sini dikatakan peningkatan sanksi hukum akan menurunkan probabilitas penegakan hukum dan offending sejauh manfaat bersih atau net benefit dari kebijakan yang baru lebih tinggi dari manfaat bersih dari kebijakan sebelumnya. Artinya apa di sini? Nah, di sini tidak ada counterintuitif tadi hilang kemudian. Hanya dengan menggunakan pemodelan yang lebih tepat. Jadi intinya adalah saya hanya ingin menunjukkan bahwa dengan pemodelan yang lebih tepat, maka sebenarnya counterintuitif itu hilang. Counterintuitif itu muncul karena pendekatannya Seblis hanya menggunakan pendekatan matematik tanpa melihat kondisi yang ada di lapangan, kondisi empirisnya dari penegakan hukum itu sendiri. Kemudian menjadi counterintuitif tadi. Ya. Tapi dengan perbaikan seperti ini yang terjadi adalah ada perbaikan bahwa counterintuitif itu bisa dihindarkan kemudian. Ya. Dan antara hasilnya Becker dengan hasilnya Seblis kemudian tidak hasilnya Becker dengan model kami itu tidak begitu jauh berbeda. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan alternatifnya tadi adalah bagaimana kalau programnya pencegahan, ya, dilakukan program pencegahan kejahatan. Nah, ini agak berubah sedikit. Di sini ada satu variabel yang baru, yaitu adalah disebut dengan CP dan TR. Dua variabel. TR itu apa? Transfer payment. Jadi itu adalah subsidi. Subsidi bagi orang yang tidak pernah tertangkap bahwa yang bersangkutan memiliki catatan kejahatan. Apakah yang bersangkutan berarti bersih tidak pernah melakukan kejahatan? Belum tentu. Bisa jadi yang bersangkutan itu melakukan tidak kejahatan, namun belum tertangkap. Sehingga dia masih punya reputation tadi. Sehingga kalau Anda lihat di situ, TR itu berpengaruh pada B1, C1, dan D1. Ya. Di sisi yang lain, di situ ada CP, minus CP. Berapapun biaya TR itu yang diperoleh oleh rekan-rekan oleh publik, itu dibayari oleh pemerintah. Sehingga di situ nilai TR itu sama dengan nilai CP. Tapi CP-nya jadi negatif karena pemerintah harus mengeluarkan dana. Nah, CP itu juga mempengaruhi payoff di B2, C2, dan D2. Ya. Nah, jika ini dilakukan, kemudian kita hitung, apa yang terjadi? Masuk proposition 4, yaitu adalah implementation of crime prevention initiative. Itu menurunkan probabilitas offending dan menurunkan probabilitas untuk enforcement the law.
Artinya apa? Di sini tidak ada dualisme lagi. Tidak ada, kalau tadi di peningkatan hukuman itu sifatnya adalah ada ambigu, ya. Di sini tidak ada ambigu. Artinya apa? Lebih baik kita melakukan prevention daripada melakukan peningkatan hukuman. Nah, tapi ada satu sisi lain yang perlu difahami, bahwa pencegahan hukuman itu tidak akan efektif kalau tidak didukung oleh penindakan. Jadi penindakan bisa berdiri sendiri, tapi pencegahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Pencegahan itu harus membutuhkan merupakan komplementer dari penindakan. Jadi penindakan yang kuat itu akan menciptakan reputasi dan menciptakan kredibilitas, sehingga pencegahan kejahatan itu bisa dilakukan. Jadi jangan pernah berpikir pencegahan, kita berpindah dari ini ada penindakan, kemudian semuanya penindakannya dihilangkan, pencegahan aja. Nggak mungkin terjadi. Itu nggak mungkin terjadi. Itu namanya wishful thinking. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi dengan pemodelan seperti ini, kita bisa tunjukkan sebenarnya antara pendekatannya, tidak ada kontradiksi antara pendekatan decision theory dengan game theory. Yang terjadi adalah Sebelis itu tidak seksama dalam melakukan pemodelannya. Jadi kalau pemodelan itu dilakukan dengan tepat, maka sebenarnya tidak ada perbedaan apakah kita menggunakan decision theory ataukah menggunakan game theory. Ya. Nah, itu kira-kira hasil dari diskusi kita kali ini terkait dengan pemodelan. Saya harap Anda mendapatkan bayangan bagaimana mulai kemudian melakukan analisis atau pemodelan dengan menggunakan game theory. Terima kasih. Kita akhiri sekian. Terima kasih.